Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Doni Saputra, NIM 2015055, kelas BKPI 4C. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS modifikasi perilaku yang diampu oleh dosen Puri Handayani MA. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang modifikasi perilaku. Merupakan salah satu cara yang populer digunakan untuk mengubah perilaku yang dianggap bermasalah atau perilaku yang tidak adaptif, baik perilaku berlebihan maupun perilaku berkurangan. Teknik modifikasi perilaku itu sering digunakan oleh guru, pendidik maupun orang tua karena mudah dilakukan, mudah diamati, dan mudah diterapkan untuk perilaku yang lain. Pada dasarnya, tujuan modifikasi perilaku ini adalah untuk mendukung perilaku anak yang adaptif atau perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Selain itu, perilaku juga bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan munculnya perilaku yang tidak adaptif atau perilaku yang tidak dapat diterima oleh lingkungan, keluarga, sekolah maupun masyarakat yang cenderung merugikan perkembangan anak itu sendiri. Saya ingin menjelaskan tentang area aplikasi modifikasi perilaku dalam berbagai bidang. Pendidikan dan pendidikan berkebutuhan khusus, peneliti telah menganalisa interaksi guru murid di dalam kelas, meningkatkan metode belajar, dan mengembangkan cara untuk menurunkan perilaku bermasalah di dalam kelas. Psikologi klinis. Dalam psikologi klinis, prinsip psikologi digunakan untuk menolong orang dengan masalah pribadi. Pada umumnya dalam psikologi klinis, individual atau grup terapi dilakukan oleh psikolog. Gangguan perkembangan penelitian mengenai modifikasi perilaku paling banyak dikembangkan dalam area ini. Orang dengan disabilitas biasanya mempunyai perilaku keberkurangan yang serius. Psikologi komunitas. Dalam psikologi komunitas, intervensi perilaku didesain untuk mengatur perilaku orang masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Sasaran dari intervensi perilaku komunitas dan mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan, menggalakkan daur ulang sampah, mengurangi pemakaian listrik berlebihan. Self management. Selain untuk orang lain, modifikasi perilaku dapat digunakan untuk diri sendiri. Modifikasi perilaku dapat digunakan untuk mengatur perilaku diri sendiri. Misalnya untuk mengontrol kebiasaan, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, perilaku keprofesionalan, dan masalah pribadi. Rehabilitas adalah untuk proses menolong orang untuk pulih kembali setelah mendapat cedera atau trauma, termasuk cedera kepala dari kecelakaan atau kerusakan otak karena stroke. Perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Modifikasi perilaku digunakan untuk membentuk perilaku sehat, untuk meningkatkan gaya hidup sehat seperti olahraga dan pola makan dan menu sehat, serta mengurangi perilaku tidak sehat seperti merokok, drinking, dan makan berlebihan. Bisnis, industri, dan pelayanan umum. Penggunaan modifikasi perilaku di dalam setting bisnis, industri, dan pelayanan umum disebut organization behavioral modification of organizational behavior. Manajemen modifikasi perilaku digunakan untuk meningkatkan performa kerja serta keamanan kerja. Saya ingin menjelaskan tentang reinforcement dan punishment. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa reinforcement adalah usaha untuk memberikan stimulus kepada individu yang menjadi konsekuensi tingkah lakunya, sehingga mengakibatkan tingkah laku baru sering muncul, meningkatkan atau diperkuat. Reinforcement ada dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Penguatan positif mengacu pada peningkatan frekuensi perilaku mendatang karena penambah stimulus. Penguatan negatif mengacu peningkatan frekuensi perilaku yang akan datang akibat penghapusan stimulus. Hukum punishment adalah konsekuensi yang diberikan secara langsung kepada seseorang dengan tujuan menurunkan frekuensi atau menghilangkan perilaku yang kurang diinginkan yang bekerja pada diri seorang, di mana pengaruh tersebut nampak dalam perilaku individu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang excitation dan stimulus kontrol. Excitation merupakan suatu penghentian
penguatan. Jika dalam suatu kasus di mana pada perilaku sebelumnya individu mendapat penguatan, maka kemudian tidak lagi dikuatkan sehingga akan ada kecenderungan penurunan perilaku. Hal inilah yang dinamakan munculnya suatu pelenyapan atau pemusnahan. Extinction adalah sebuah prinsip dasar perilaku. Pelenyapan juga merupakan suatu strategi menghentikan penguatan terhadap perilaku yang tidak tepat atau tidak pantas. Stimulus kontrol adalah di mana sebuah tingkah laku cenderung untuk muncul saat spesifik stimulus ada atau terjadi. Attention stimulus adalah stimulus yang mendahului terjadinya tingkah laku. Sebuah tingkah laku dikatakan berada di bawah kontrol stimulus ketika kemungkinan peningkatan perilaku itu muncul saat stimulus attention terjadi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang relaksasi, flooding, dan desensitisasi in vivo. Yaitu relaksasi merupakan salah satu cara untuk menginstalasikan fungsi fisik dan mental sehingga menjadi rileks. Relaksasi merupakan upaya sejenak untuk melupakan kecemasan dan menginstalasikan pikiran dengan cara menyalurkan kelebihan energi atau ketegangan psikis melalui sesuatu kegiatan yang menyenangkan. Sedangkan flooding adalah membanjiri konseli dengan situasi atau penyebab kecemasan atau tingkah laku tidak dikehendaki sambil konselor sadar bahwa yang dicemaskan tidak terjadi. Pembanjiran harus dilakukan hati-hati karena kemungkinan akan terjadi reaksi emosi tinggi. Pembanjiran sesuai untuk menangani kasus kecemasan. Yang terakhir, desensitisasi in vivo merupakan teknik yang memfokuskan pada pemberian bantuan untuk memberikan ketenangan dengan mengajarkan anak untuk tetap rileks meskipun dimunculkan stimulus memicu rasa takut. Dari hal ini dapat dipahami bahwa teknik ini melatih untuk tetap rileks dan nyaman meski dihadapkan pada hal yang memicu rasa takut. Hal itu dilaksanakan secara bertahap dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kognitif behavior terapi menggunakan serangkaian proses kognitif yang berfokus pada kognisi. Pada faktanya terapi tersebut menggunakan gabungan paradigma kognitif dan belajar. Para terapis perilaku kognitif memberikan perhatian pada peristiwa-peristiwa dalam diri, pemikiran, persepsi, penilaian, pernyataan diri, asumsi-asumsi yang tidak diucapkan, tidak disadari, dan mempelajari serta memanipulasi proses-proses tersebut dalam upaya memahami dan mengubah perilaku bermasalah yang terlihat maupun tidak terlihat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang self management. Adalah suatu proses di mana konseli mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan suatu strategi atau kombinasi strategi. Self management atau pengolahan diri adalah suatu strategi pengubahan perilaku yang dalam prosesnya konselor mengarahkan perubahan perilakunya sendiri dengan suatu teknik atau kombinasi teknik terapeutik. Self management merupakan salah satu model dalam kognitif behavior terapi. Self management meliputi pemantauan diri, reinforcement yang positif, kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri, self contracting, dan penguasaan terhadap rangsangan. Self management adalah proses di mana konseli mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan keterampilan yang diperoleh dalam sesi konseling. Keterampilan individu tersebut untuk memotivasi diri mengelola semua unsur yang ada dalam diri, berusaha untuk memperoleh apa yang ingin dicapai serta mengembang pribadi menjadi lebih baik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang implementasi modifikasi perilaku dalam lingkup kehidupan. Keterampilan sosial ini dapat dibentuk pada anak-anak. Yang paling berperan pada proses pembentukan keterampilan ini adalah keluarga. Keterampilan sosial dipengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor keluarga, lingkungan, serta kemampuan dalam penyusunan diri. Dari semua faktor tersebut jelaslah terlihat faktor luar itu
dari luar dirinya sangat memberikan pengaruh, yaitu lingkungan baik orang tua, saudara, dan sekolahnya. Assertive training adalah prosedur latihan yang diberikan untuk membantu peningkatan kemampuan mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan pada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Sikap percaya diri bisa dilatih dengan berbagai cara. Assertive training merupakan prosedur latihan yang diberikan kepada individu untuk melatih penyesuaian dalam mengungkapkan pendapat dan haknya. Dalam teknik ini, peserta didik akan dilatih untuk membantu meningkatkan percaya diri, mengungkapkan pendapat dalam pembelajaran tanpa rasa takut dan dengan bahasa yang sopan sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.